Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansyah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang akad istisna. Satu, pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Istisna dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak, antara pemesan atau pembeli, seperti atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara, maka akad disebut dengan akad istisna paralel. Dua jenis akad istisna. Akad istisna dibagi menjadi dua. Yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemesan atau mustasni dengan penjual atau sani. Dua, istisna paralel adalah bentuk akad istisna antara penjual dengan pemesan, yang mana dalam memenuhi kewajibannya kepada pemesan, si penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain, di mana pihak lain atau subkontraktor ini dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. 3. Dasar syariah. 1. Al-Quran. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 2. As-Sunnah. Dari Anas R.A. bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. HR Muslim. 3. Al-Ijma. Sebagai ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala, tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. 4. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Akuntansi untuk penjualan, pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal dan negosiasi dan biaya serta pendapat aset dapat diidentifikasikan terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akad dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau negosiasi terpisah, maka dianggap akad terpisah. 5. Ilustrasi kasus akad istisna. Kasus metode presentasi, penyelesaian, dan pembayaran secara tunai. Transaksi dalam ribuan rupiah. Penjual pembeli sebelum melakukan akad dikeluarkan biaya sebesar Rp250 untuk melakukan survei. Dengan jurnal, beban pra akad ditangguhkan sebelah debit, kas di sebelah kredit sebesar Rp250. Jika ternyata kemudian hari dilakukan akad, dengan jurnal, beban istisna di sebelah debit, beban pra akad ditangguhkan di sebelah kredit sebesar Rp250. Jika tidak terjadi akad, dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut. Biaya perolehan atau produksi sebesar Rp1.000, margin keuntungan sebesar Rp200, nilai tunai saat penyerahan sebesar Rp1.200. Mengeluarkan biaya perolehan istisna dengan jurnal aset istisna dalam penyelesaian di debit dan kas atau utang atau persediaan di kredit sebesar Rp1.000. Pada akhir periode tahun buku, pengakuan pendapatan atau tergantung persentase penyelesaian yang telah diakui. Dengan jurnal aset istisna dalam penyelesaian di debit sebesar Rp200, beban istisna di debit sebesar Rp1.000, dan pendapatan istisna di kredit sebesar Rp1.200. Kalau pada metode akad selesai dilakukan pada akhir masa akad, pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli, term istisna sebagai kontrak akun dari aset istisna dalam penyelesaian pada saat kas diterima. Dengan jurnal
aset di debit, utang istisna di kredit sebesar Rp1.200, dan utang istisna di debit, kas di kredit sebesar Rp1.200. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.